Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil dari analisis dan identifikasi website satu data KKP dari kelompok kami. Baiklah, yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Website satu data KKP merupakan kumpulan data yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Website ini merupakan sumber yang memuat informasi terkait program, kebijakan, semua kegiatan yang meliputi kelautan dan perikanan Indonesia. Website satu data KKP ini bersifat transparan, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang akurat. Salah satu contohnya adalah data pembangunan sarana prasarana wisata bahari pada beberapa daerah dan data nilai tukar untuk mengetahui perbandingan indeks yang diterima oleh nelayan. Satu data KKP digunakan untuk memastikan sistem ini memiliki ketersediaan data melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta data induk. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Upaya KKP dalam melakukan peningkatan terhadap ketersediaan data terdapat program One Data. Program ini dibuat untuk memungkinkan pengambilan data di masa depan. Website ini dapat digunakan secara fleksibel. Data yang tersedia merupakan data yang sifatnya satu pintu, sehingga dapat menjamin kemudahan dan akurasi data yang tersedia. Selanjutnya adalah usability. Satu data KKP dibuat dengan tujuan untuk penyediaan data lebih lengkap dan sederhana. Satu data KKP memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna untuk mengakses informasi. Fitur-fitur yang disajikan oleh website satu data KKP juga mempermudah dalam pencarian informasi oleh pengguna karena fitur-fitur yang disediakan sudah sangat jelas. Selanjutnya ada fitur yang ada pada website satu data KKP. Dalam website ini terdapat beberapa fitur yang setiap fungsinya ini berbeda. Yang pertama ada fitur sejarah. Satu data adalah suatu kebijakan tata kelola data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan akses dan berbagi data melalui pemenuhan standar data. Fitur sejarah ini meliputi pengantar satu data dan perjalanan satu data. Fitur yang kedua ada fitur standar data yang meliputi kuesioner satu data, pedoman dan prosedur, dan data induk. Nah, fitur yang ketiga ini ada kuesioner satu data yang merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengisi aplikasi satu data KKP melalui modul Kusuka dan pendataan produksi. Kuesioner ini menggunakan sejumlah kode yang berbeda tergantung pada jenis informasi yang akan dimasukkan. Fitur keempat ada pedoman dan prosedur, yang merupakan tata cara, persyaratan, peraturan, dan panduan untuk mengelola data perikanan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Fitur yang kelima ada data induk, yang bertujuan untuk menerapkan standar struktur data pokok kepegawaian di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam mengelola data kepegawaian di lingkungan KKP. Selanjutnya ada fitur keenam, yaitu fitur metadata yang merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang telah ditetapkan untuk menggambarkan, menjelaskan, memudahkan dalam mencari data, penggunaan serta pengelolaan data. Fitur metadata ini meliputi metadata statistik dan metadata spasial. Yang ketujuh ada fitur tim yang merupakan sebuah kelompok dalam suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola data guna memastikan sistem dan informasi berjalan dengan baik. Fitur tim ini meliputi kelembagaan pengelolaan data dan personil satu data. Fitur yang ketujuh ada regulasi yang merupakan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek yang terkait dengan sistem dan informasi data statistik. Fitur regulasi ini meliputi undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Fitur yang ke-9 ada konsultasi. Konsultasi pada web satu data KKP ini digunakan untuk mengkritik dan saran dalam pengelolaan data statistik perikanan. Fitur konsultasi ini meliputi helpdesk dan FAQ. Fitur ke-10 ada login. Dalam website satu data KKP ini terdapat fitur login yang hanya dapat digunakan oleh anggota KKP dan pelaku usaha perikanan dan kelautan yang telah terdaftar pada situs website tersebut.
ada 3 stakeholder yang terlibat dalam website Satu Data KKP. Yang pertama adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP merupakan lembaga pemerintah yang berperan sebagai pemilik dan pengelola dari website Satu Data KKP. Dengan adanya website ini, memudahkan KKP dalam melakukan pendataan dan pemantauan terhadap perikanan Indonesia. Yang kedua adalah pelaku usaha. Pihak yang menjadi pelaku usaha diantaranya adalah nelayan dan pedagang hasil laut. Pelaku usaha membutuhkan data perikanan dan kelautan, seperti data nilai tukar nelayan, nilai jual, data produksi, data induk alat penangkapan, dan banyak lainnya. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang dapat mengakses website sebagai sumber informasi. Masyarakat umum yang tidak menggeluti bidang kelautan dan perikanan tetap dapat mengunjungi website ini tanpa terkecuali. Namun, bila ingin mengakses lebih lanjut, diperlukan login terlebih dahulu. Selanjutnya ada use case. Dalam website Satu Data KKP, KKP sendiri dapat melakukan aktivitas berupa melihat data kepegawaian, alat tangkap, produk, basis data, dan perizinan. KKP juga dapat memverifikasi data kepegawaian, alat tangkap, produk, basis data, serta perizinan. Selain itu, KKP dapat mengirim status kepada koordinator dan subkoordinator. Pelaku usaha dan masyarakat dalam website Satu Data KKP dapat memasukkan dan melihat data alat tangkap, produk, dan permohonan bantuan pemerintah. Mereka juga dapat mengubah data alat tangkap dan produk. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama itu ada masyarakat. Masyarakat melakukan login pada website Satu Data KKP, lalu jika berhasil maka lanjut ke kelola data. Namun jika gagal, kembali lagi untuk login. Jika berhasil, lanjut ke kelola data, lalu memasukkan data. Jika berhasil, lanjut ke penerimaan data, namun jika gagal, dilanjut ke mengubah data, lalu ke pembaharuan data, setelah itu menyimpan data. Setelah itu masyarakat melihat untuk dikelola lalu selesai. Yang kedua ada KKP. KKP melakukan login, lalu jika berhasil maka lanjut ke kelola data. Namun jika gagal, kembali lagi untuk login. Setelah kelola data berhasil, lalu masukkan data permohonan, lalu melihat data permohonan. Setelah melihat data, KKP diharuskan untuk menambahkan data. Jika tidak berhasil, maka dilakukan pemeriksaan data. Namun jika berhasil, maka dilakukan pembaharuan data. Setelah itu, penyimpanan data, lalu verifikasi data untuk mengecek data. Setelah itu, memeriksa kelengkapan data. Jika berhasil, maka ada penerimaan data. Namun jika gagal, ada untuk mengirim status gagal. Setelah itu, menghapus data atau melakukan pembaharuan data, lalu mengirim status berhasil dan melakukan verifikasi kembali setelah itu selesai. Yang ketiga ada pelaku usaha. Pelaku usaha melakukan login, lalu jika berhasil maka lanjut ke kelola data. Namun jika gagal, kembali ke login. Pada kelola data, lanjut ke memasukkan data, setelah itu melihat data dan memasukkan data baru. Jika berhasil, maka lanjut ke penerimaan data. Namun jika gagal, ke mengubah data lalu pembaharuan data. Setelah itu menyimpan data. Masukkan lagi ke kelola data, lalu melihat data lalu selesai. Pada website Satu Data KKP terdapat fitur standar data yang terdiri dari kuesioner Satu Data, data induk, serta pedoman dan prosedur. Kuesioner Satu Data berhubungan dengan pedoman dan prosedur, di mana satu kuesioner Satu Data dapat mempunyai beberapa atau banyak pedoman dan prosedur yang dikenal dengan jenis one-to-many. Data pedoman dan prosedur memiliki hubungan dengan data induk, di mana beberapa pedoman dan prosedur memiliki beberapa data induk yang dikenal dengan jenis many-to-many. Untuk grafik ERD dapat dilihat dari gambar ini.